Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membuat tabel part 2 yang meliputi bagaimana caranya kita mengatur tinggi dan lebar sel, bagaimana caranya kita menambahkan baris dan kolom, dan bagaimana caranya kita menghapus baris dan kolom. Oke, sebuah tabel itu harus kita desain secantik mungkin ya. Supaya apa? Supaya ketika kita menampilkan data, maka tabel tersebut akan terlihat lebih cantik gitu. Nah ini kan dia tidak cantik nih, maka kita buat lebih menarik lagi. Caranya kita atur tata letaknya, misalkan di alignmentnya kita buat dia menjadi tengah, kemudian ini tengah juga. Tengah itu maksudnya adalah, nah seperti ini nih, ketika kita top alignmentnya kita ke atas, maka dia ke atas, ke tengah, dia ke tengah, ketika dia ke bawah, maka dia ke bawah. Terus sebaliknya, ketika dia alignmentnya left atau kiri, maka dia akan atas kiri. Kalau tengah, dia akan ke tengah. Dan kalau misalkan dia alignment text right ke kanan, maka dia akan ke kanan. Maka kita harus desain sedemikian rupa sehingga tabel tersebut lebih menarik lagi ya. Nah, biasanya saya membuat dia itu di tengah-tengah antara atas dan bawah, dan tengah-tengah antara kanan dan kiri. Nah, kemudian setelah itu kita juga lakukan hal yang serupa untuk intinya kalian atur-atur aja sesuai sama yang kalian inginkan gitu ya. Nah, kita percantik dulu, perindah dulu bentuk tabel kita. Setelah itu kita mengatur tinggi atau lebar sel atau tabel yang akan kita atur. Nah, di sini tuh kan Kartu Sejarah Indonesia itu dia kepotong ya. Nah, misalkan cara supaya kita mengatur lebar suatu kolom, maka caranya adalah misalkan kalian blok bagian mana sih kolom yang akan kalian lebar gitu ya, akan kalian lebari gitu ya. Terus kemudian kalian bisa tarik ke pinggir gitu ya, kanan atau kiri sesuai dengan pilihan kalian gitu. Ataupun misalkan kalau kalian ingin ukuran lebar antar kolomnya itu sama, maka kalian bisa blok si tabelnya, kemudian kalian bisa pilih ke format. Nah, di format ini kalian bisa mengatur height, tinggi baris, kemudian width. Width itu adalah lebar kolomnya. Nah, kalau height misalkan ya, kalau height ini misalkan kita akan buat dia itu tingginya sama untuk tabel ini. Nah, kita akan buat itu memiliki tinggi yang sama. Nah, di sini kan kosong ya. Misalkan kita ingin tinggi itu sama biar bagus, misalkan kita tulis berapa aja. Misalkan saya contohnya ketikkan 15 ya. Nah, maka dia lebarnya segini gitu. Kemudian saya ingin merubah lagi, maka kita tinggal ke format, kemudian kita pilih raw height, terus kita pilih sesuai yang kita inginkan tinggi kolomnya atau tinggi barisnya. Nah, kita klik, nah dia akan berubah seperti ini gitu. Jadi dia akan tingginya sama gitu, daripada misalkan kita satu gitu ya, satu di gini mungkin belum tentu sama atau dan lebih lama gitu. Jadi cara cepatnya kita blok, kemudian kita pilih format dan kita pilih raw height, atau kita juga bisa pilih auto fit raw height. Nah, kalau auto fit raw height ini artinya adalah tingginya itu otomatis sesuaikan dengan tinggi dari huruf yang kita tulis. Misalkan ini contoh, saya klik auto fit, maka dia otomatis heightnya itu adalah menyesuaikan dengan tinggi dari huruf yang ada pada tabel tersebut. Jadi kalau misalkan begitu pun sama ya, kalau auto fit width itu maka dia menyesuaikan dengan lebar kolomnya sesuai dengan lebar huruf yang kita tulis gitu. Jadi kalau yang auto fit itu otomatis, sedangkan kalau height ataupun kolom width kita atur sendiri gitu ya. Misalkan ini saya contohkan lagi
menggunakan kolom duduk. Nah, saya di sini tulis misalkan 30 gitu ya. Wah, terlalu lebar nih. Maka saya perkecil lagi, misalkan jadi 10. Nah, segini. Atau misalkan karena ini tuh dia lebar hurufnya beda-beda ya, maka kalau di sini kita bisa pakai manual. Nah, bisa pakai manual seperti ini, ataupun kalau biar cepetnya gitu ya, kita bisa klik di sini 2 kali, double klik. Jadi otomatis akan lebarnya berubah sesuai dengan lebar kata yang ada dalam kolom tersebut. Seperti itu. Nah, kita klik lagi 2 kali gitu ya, dia menyesuaikan. Seperti itu untuk mengatur tinggi dan lebar sel. Jadi kita bisa blok sel atau tabel yang akan kita atur tingginya, kemudian kita pilih format. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas di sini gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan menarik-narik ini gitu ya, menarik garis di antara kolom gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan double click. Nah, menggunakan double click seperti itu. Kemudian cara menambahkan baris dan kolom. Nah, cara menambahkan baris dan kolom kita bisa menggunakan langkah. Jadi kita letakkan di antara. Jadi kita tuh ingin, misalnya ini contohnya, kita akan menambahkan baris di antara nomor dan 1. Maka kita simpan atau di kursornya di ujung kiri, kemudian kita klik dan kita klik kanan. Nah, klik kanan kita pilih insert. Nah, dia akan menambah di atasnya. Terus kalau kita ingin menambahkan baris antara 2 dan 1, maka kita harus meletakkan kursornya di nomor 2-nya. Nah, di sininya. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih insert seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan kolom antara nama sama pelajaran, maka saya harus simpan kursornya di blok gitu ya, di pelajarannya, di kolom pelajaran. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya klik insert. Nah, maka dia akan menambahkan kolom di sebelah kiri. Oke, jadi untuk insert kolom itu dia akan menambahkan kolom di sebelah kiri dari kolom yang kita blok. Kemudian kalau misalkan kita akan menambahkan baris, maka dia itu akan menambahkan baris di atas baris yang kita blok, seperti itu. Itu cara menambah dan menambah baris dan kolom. Kemudian satu lagi, misalkan saya ingin menambahkannya 5 baris nih, 5 baris dari angka 1, maka saya harus memblok aja, nggak harus diklik 5 kali gini ya, jadi kan itu jadi lama jatuhnya. Maka saya tinggal blok aja 5 baris. Nah, blok 5 baris untuk menambahkan 5 baris di atas angka 1. Kemudian saya klik kanan dan saya insert. Nah, maka dia akan menambah 5 baris angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih cepat kan? Oke, begitu pun sebaliknya. Saya ingin menambahkan 3 kolom di sebelah pelajaran, maka saya blok 3 kolom, kemudian saya klik kanan, terus saya klik insert. Nah, maka dia akan menambah 3 kolom di sebelah pelajaran gitu. Setelah itu, materi selanjutnya adalah cara menghapus baris atau kolom. Nah, cara menghapus baris dan kolom ini caranya kita blok kolom yang akan kita hapus. Misalkan saya akan menghapus dari sini ke sini ya. Maka saya hapus, maka saya blok dulu dari kolom I ke M, kemudian saya klik kanan dan saya klik delete. Nah, dia hilang kan. Kemudian saya ingin menghapus dari baris antara nomor dan 1, maka saya blok barisnya dari antara 1 dan nomor, kemudian saya klik kanan dan saya klik delete.
Nah, dia akan terhapus. Kemudian saya juga akan menghapus baris antara 2 dan 1 ini ya. Maka saya blok, kemudian saya klik kanan dan saya klik delete. Maka dia akan terhapus. Begitu cara mengatur tinggi dan lebar dari sel atau tabel, dan cara menambah baris dan kolom, dan cara menghapus baris dan kolom. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.